Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Ansaria Hulma dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro yang akan menjelaskan tentang praktikum fisika radiodiagnostik dan radioteori. Yang kali ini tentang penentuan kualitas berkas radiasi pesawat sinar X. Pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu ada pendahuluan, metodologi, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Daya tembus sinar X ditunjukkan dengan nilai energi efektif berkas sinar itu sendiri. Berkas sinar X yang memiliki energi tinggi memiliki daya tembus yang lebih tinggi dibandingkan dengan berkas sinar X berenergi lebih rendah. Kemampuan untuk menembus itulah atau daya tembus berkas sinar X dikenal dengan kualitas berkas sinar X. Untuk pesawat radiologi diagnostik, kualitas berkas radiasi dikarakterisasi secara numerik dengan nilai tebal paruh atau half-whole layer atau HVL. Pesawat sinar X menghasilkan spektrum kontinu yang dengan rentang energi dari 0 sampai nilai maksimum yang ditentukan oleh tegangan kerja atau KVP yang dipilih. HVL dapat diukur secara cepat menggunakan teknik tanpa pembongkaran tabung atau non-invasif. HVL dari berkas sinar X adalah ketebalan bahan yang dibutuhkan untuk mengurangi intensitas sinar X menjadi setengah dari intensitas semula. Keuntungan dari penggunaan HVL adalah meningkatkannya energi efektif sinar X dan secara tidak langsung meningkatkan kinerja pesawat sinar X. Apabila energi efektif pada berkas sinar X meningkat, maka karena adanya peningkatan energi efektif akibat penambahan filter, maka daya tembus sinar X juga meningkat. Ya, dapat dilihat dalam tabel bahwa standar internasional telah menetapkan suatu ketentuan bahwa pesawat sinar X harus memenuhi nilai HVL minimum pada tegangan operasi yang sesuai. Misalnya, HVL minimum 2,3 mmAl pada 80 kVp dan 1,5 mmAl untuk 70 kVp. Secara teori, perhitungan HVL memenuhi persamaan berikut yang tertera pada layar. Dengan N sama dengan D per HVL. Jika I sama dengan setengah kali 10, maka N sama dengan 1 dan D sama dengan HVL. Karena I per 10 sama dengan 1 per 2 pangkat N, artinya jika intensitas awal berkurang separuh setelah melewati bahan setebal D, maka setebal D itulah HVL-nya. Variabel I dalam persamaan tersebut adalah intensitas sinar X setelah melewati bahan dengan ketebalan D, sedangkan 10 adalah intensitas awal. Metodologi. Metode yang diterapkan adalah metode sederhana dengan memasang filter tambahan pada berkas radiasi. Pemasangan filter ini akan mengeliminasi energi sinar X yang rendah dan meningkatkan energi efektifnya. Tahap pengujian kualitas berkas radiasi dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu ada cara kerjanya. Yang pertama, peralatan yang diperlukan adalah alat ukur radiasi untuk energi rendah, meteran, HVL kit, aluminium 1100 alloy dengan ketebalan bervariasi 1-5 mm. Yang kedua, posisikan tabung sinar X tegak lurus menghadap meja dengan jarak fokus ke alat ukur radiasi 100 cm. Yang ketiga, atur kolimasi dengan ukuran 15 cm x 15 cm. Yang keempat, kondisi penyinaran 80 kVp, atur mAs yang sesuai, misalnya 5-10 mAs. Yang kelima, lakukan penyinaran tanpa ada aluminium di kolimator. Catat paparan yang dihasilkan atau sebagai paparan awal. Yang keenam, pasang aluminium 1 mm di kolimator dengan pita perekat sehingga menutupi arah berkas sinar. Yang ketujuh, lakukan penyinaran dan catat paparan yang dihasilkan. Yang ke-8, tambahkan ketebalan AL yang terpasang, kemudian lakukan penyinaran kembali sehingga paparan yang dihasilkan sudah mencapai setengah dari paparan awal. Lalu buat grafik logaritmik antara fraksi atenuasi atau paparan pada ketebalan X mm AL dibagi dengan paparan pada ketebalan 0. Dengan ketebalan aluminium, cari nilai HVL dari nilai setengah fraksi atenuasi awal. Yang ketiga yaitu pembahasan. Sudah tertera pada layar yaitu gambar 1.
spektrum energi sinar X. Pada gambar 1B dapat diketahui bahwa ada 3 kurva. Pertama kurva tanpa filter, kedua dengan filter 1 mm, dan kurva ketiga dengan filter 3 mm. Selain itu, dengan menggunakan filter, intensitas sinar X berenergi rendah akan dieliminasi dengan persentase yang signifikan. Terlihat juga bahwa puncak spektrum telah bergeser pada energi yang lebih tinggi. Akibatnya, energi efektif lebih besar dibandingkan sebelum dipasang filter. Penambahan filter yang disesuaikan dengan kebutuhan mengakibatkan energi efektif atau secara teori dapat bergeser ke arah energi maksimum. Sesuai dengan gambaran tersebut, penambahan filter yang sesuai akan mengurangi intensitas sinar X yang tidak diperlukan dalam proses radiodiagnostik, sehingga akan menghasilkan citra lebih baik sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, penggunaan filter yang sesuai akan menghasilkan beberapa keuntungan seperti eliminasi sinar X energi rendah, meningkatkan energi efektif, dan pengurangan penerimaan dosis pada pasien. Lalu pada gambar 2 yaitu hasil pengukuran HVL. Pada gambar 2 dan tabel 2 disajikan cara penghitungan HVL berdasarkan pada data hasil pengukuran pesawat sinar X. Nilai HVL dapat diperoleh dengan menentukan posisi fraksi atenuasi 0,5 atau 50% dari fraksi atenuasi awal pada sumbu X. Kemudian menarik garis lurus ke kurva untuk mendapatkan nilai HVL pada sumbu Y, dan dengan menggunakan persamaan yang diperoleh yaitu sebesar Y sama dengan negatif 2,32 ln ditambah 0,140. Persamaan yang digunakan adalah logaritmik karena sesuai dengan persamaan I sama dengan 10 kali eksponensial negatif 0,693 kali N. Sesuai dengan persamaan tersebut, maka nilai HVL dapat diketahui sebesar 1,75 mm AL. Bila dibandingkan dengan standar HVL minimum untuk 80 kV atau 2,3 mm AL, maka nilai HVL tersebut belum memenuhi persyaratan kualitas radiasi minimum. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh kualitas filter bawaan dan desain dan tabung yang tidak memenuhi syarat minimum. Yang keempat yaitu kesimpulan. Berawal dari hipotesa sementara bahwa ada pesawat sinar X di diagnostik belum menggunakan parameter operasi yang lebih tinggi dari pesawat sinar X lainnya, telah dilakukan pengukuran kualitas berkas radiasi pesawat sinar X radiologi diagnostik dan diperoleh nilai HVL sebesar 1,75 mm pada 80 kVp. Maka nilai HVL tersebut belum memenuhi persyaratan kualitas radiasi minimum. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh kualitas filter bawaan dan desain tabung yang tidak memenuhi syarat minimum. Hal tersebut menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi itu disebabkan oleh salah satu faktor yang menentukan kinerja pesawat sinar X, yaitu kualitas berkas radiasi yang kurang memenuhi persyaratan minimum. Oleh karena itu, disarankan untuk segera memberikan tambahan filter atau added filter sehingga memenuhi kualitas berkas yang diinginkan dalam penggunaan pesawat sinar X tersebut. Diperkirakan jika pesawat yang tidak memenuhi standar HVL minimum cenderung memiliki kebocoran tabung yang tinggi. Terima kasih, sekian pemaparan tentang praktikum radiodiagnostik dan di radiologi ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.